RESHUFLLE lagi. Susi Pujiastuti masuk dan viral kirim surat terbuka ke Prabowo soal nikel Raja Ampat. Viral nama Menteri Susi Pujiastuti kembali disebut-sebut akan masuk kabinet Prabowo Gibran. Bahkan beredar isu jika Susi sudah dihubungi orang dekat Prabowo. Namun masih sumir dan jika benar, apakah dia akan mengisi pos lama di Kementerian KKP? Terkait isu tersebut, anak buah Prabowo yang menjabat Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan tidak tahu persis soal isu itu. Namun yang pasti, kata dia, setelah perombakan kabinet diputuskan, maka akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saya tidak tahu persis ya. Nanti setelah diputuskan biar disampaikan Mensesnek, kata Aris di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 16 September tahun 2025. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti baru-baru ini melayangkan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah cuitan panjang di akun X-nya, @susipujiastuti, pemilik perusahaan Susi Air itu meminta Prabowo untuk menghentikan penambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Susi khawatir jika penambangan nikel tersebut akan merusak lingkungan. Pasalnya, Raja Ampat selama ini dikenal karena keindahan alamnya. Pak Presiden @Prabowo @setkapgoid @kemensetnegri, Raja Ampat adalah warisan bangsa yang tidak ternilai untuk generasi yang akan datang. Kerusakan yang akan terjadi tidak mungkin termaafkan, cuitnya pada Senin, tanggal 15 September tahun 2025. Susi menambahkan, sebagai pendukung Bapak @Prabowo, saya tidak rela bila nanti kesalahan ditimpakan kepada Bapak. Dengan segala hormat, mohon hentikan semua penambahan di wilayah Raja Ampat. Bila keindahan dan keutuhan wilayah Laut Raja Ampat rusak tercemar, kita menyesalinya dan anak cucu kita tidak akan memaafkan kita. Mohon hentikan sebelum ini terjadi Pak Presiden @Prabowo @setkapgoid @kemensetnegri @gerindra, ujar Susi sedih. Diketahui Susi dikenal sebagai sosok menteri yang tegas, bersih dan tak kenal kompromi saat menjabat sebagai Menteri KKP di era Jokowi. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di